Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabiano Seko dalam channel Legion of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku, kali ini kita akan membahas di bagian yang kedua, mengapa Maria disebut dengan penuh rahmat. Nah, Bunda Maria bersama dengan Santo Yusuf berperan sebagai orang tua pengasuh yang membesarkan Tuhan Yesus di dunia. Selanjutnya, Injil mencatat dua kejadian yang menyatakan perhatian Bunda Maria kepada Yesus putranya. Pertama, ketika bersama Santo Yusuf, Maria dan Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah Yahudi. Ketika itu, Yesus berumur 12 tahun. Setelah perayaan selesai dan mereka pulang, Yesus ternyata tetap tinggal di Yerusalem. Orang tuanya tidak mengetahuinya dan menganggap ia ada di antara kaum kerabat dan juga kenalan mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan dia, mereka kembali ke Yerusalem setelah 3 hari. Mereka menemukan Yesus di Bait Allah sedang bertanya jawab kepada para rabi. Semua yang hadir di sana takjub akan pemahaman dan juga jawaban-jawabannya. Ketika menemukan Yesus, Maria berkata, "Nak, mengapa kau melakukan ini terhadap kami? Bapamu dan aku mencari engkau dengan cemas." Tetapi jawab Yesus, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Meskipun Maria tidak sepenuhnya mengerti jawaban ini, namun ia menyimpan semua perkara ini di dalam hatinya. Hal ini bisa kita baca di Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Kemudian kejadian kedua dicatat bahwa Maria dan para saudara Yesus datang menghampirinya ketika ia dikerumuni orang banyak. Ketika diberitahu tentang kehadiran ibu dan saudara-saudaranya, Yesus berkata, "Ini ibuku dan juga saudara-saudaraku." Tentang mereka Yesus berkata, "Barang siapa melakukan kehendak Bapa, dialah saudara-saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan dan dialah ibuku." Seperti yang ditulis di dalam Markus 3 ayat 35. Dengan demikian, Yesus mengartikan hubungan kekeluargaan lebih secara rohani dibandingkan hubungan secara darah. Sikap Ibu Maria kepada Yesus putranya jelas terlihat dalam kisah perkawinan di Kana. Di sana Bunda Maria melihat bahwa pasangan itu kekurangan anggur. Maka ia memberitahukan hal itu kepada Yesus. Lalu kepada para pelayan ia berkata, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Yesus kemudian menyuruh mereka mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Ia menyuruh mereka menciduk dan membawanya kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan mukjizat pertama Yesus terjadi. Berikutnya di sepanjang sejarah gereja mengingat perkataan Bunda Maria ini. Apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu. Pesan ini kemudian diulangi di banyak penampakan Bunda Maria di berbagai tempat di dunia. Melalui baptisan, kita diangkat menjadi saudara-saudara Yesus dan dapat memanggil Bunda Maria sebagai Bunda. Sebab bukankah Yesus sendiri telah memberikannya kepada kita untuk menjadi ibu kita juga di saat-saat terakhir ketika wafatnya disalib. Nah, Yesus berkata kepada Yohanes muridnya yang mewakili Anda dan juga saya, "Lihatlah ibumu."
Dan kepada Maria, lihatlah anakmu. Dan sejak saat itu Yohanes menerima Maria di rumahnya. Seperti yang dicatat di dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Nah, saudaraku, menurut tradisi, setelah Tuhan Yesus wafat dan bangkit, Bunda Maria setiap hari menapaki kembali jalan yang dilalui oleh Yesus. Mulai dari tempat yang menerima hukuman mati sampai di kuburannya. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal doa jalan salib dan juga tradisi doa gereja Katolik. Catatan apokrif menuliskan tentang saat-saat terakhir Bunda Maria di dunia sebelum diangkat ke surga. Sekitar 2 tahun setelah kenaikan Yesus ke surga. Menurut catatan, di saat terakhir hidupnya, semua rasul Yesus berkumpul di sekitarnya untuk menyaksikan ia diangkat ke surga. Dijemput oleh Tuhan Yesus putranya dan juga para malaikat. Peristiwa pengangkatan Bunda Maria ke surga yang dirayakan pada tanggal 15 Agustus merupakan perayaan terbesar di antara perayaan Maria lainnya. Nah, demikian saudaraku, apa yang bisa saya sampaikan mengenai Bunda Maria. Kenapa Bunda Maria disebut penuh rahmat? Inilah jawabannya, ada di bagian pertama dan juga kedua, yang merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, saudaraku, jika Anda merasa channel ini memberkati Anda, menambah pengetahuan Anda boleh silakan subscribe dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini tetap menjadi pemberita kabar baik bagi semua orang. Akhir kata, saudaraku, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.